Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab tentang kaidah dan adab dalam khilaf. Dan telah kita sebutkan kaidah pertama bahwa khilaf, perbedaan adalah sebuah tabiat dalam kehidupan manusia, yaitu Allah Ta'ala memang menghendaki manusia diciptakan berbeda-beda. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang sunnah, ada bid'ah, ada yang menuju ke surga dan ada yang menuju ke neraka jahanam. Jika Allah ingin menciptakan mereka itu satu, itu mudah bagi Allah Ta'ala. Tetapi kalau seandainya manusia semua sama, semuanya mukmin, maka tidak ada hikmah, tidak ada faidah mereka diturunkan ke dunia. Maka kalau seandainya semuanya itu beriman, maka yang paling layak mereka itu langsung masuk surga. Tetapi kenapa mereka itu harus di dunia? Karena dunia itu harus diuji. Oleh karena itu, perbedaan itu sesuatu yang wajar, karena tabiat kita itu semuanya berbeda. Yang tidak wajar itu jika perbedaan dijadikan ajang untuk perpecahan. Setiap perbedaan dijadikan ajang untuk saling berpecah belah, saling membelakangi, saling memusuhi. Ini yang jadi masalah. Tetapi kalau seandainya kita itu hidup dalam perbedaan, walaupun berbeda tetapi kita itu masih bersaudara, ini yang terbaik. Kemudian sekarang kita akan masuk kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua itu halaman kelima. Allah memerintahkan untuk bersatu padu dan Allah melarang dari perselisihan dan perpecahan dalam beragama. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau berkata, sesungguhnya perpecahan dan perselisihan adalah perkara yang paling dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Intinya di sini pembahasan yang sangat penting sekali, bahwa Allah itu memerintahkan kepada kita semuanya untuk bersatu padu. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk satu, bergandengan tangan, berpegang teguh kepada agama Allah Ta'ala. Dan Allah itu melarang dari perselisihan dan melarang dari perpecahan, apalagi perpecahan di dalam masalah agama. Kenapa? Karena perpecahan dalam masalah agama itu merupakan karakternya orang-orang kafir. Karakternya orang-orang kafir, di mana mereka, agama mereka itu perpecahan. Sedangkan kita orang-orang yang beriman, kita itu satu. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, nanti akan kita bacakan dalam surat Al-Imran juga, wala takunu kalladzina tafarraqu, kalian jangan menjadi orang-orang yang saling bercerai-berai, wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan berselisih setelah datang petunjuk yang jelas, wa ulaika lahum adzabun azim, orang-orang yang seperti ini menjadikan metode agama mereka itu perpecahan, mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan perpecahan itulah yang melemahkan Islam, sehingga lemahnya kita, hancurnya kita itu bukan karena serangan orang kafir. Dan itu harus kita pahami, orang kafir tidak punya kekuatan. Orang kafir itu tidak punya kekuatan. Jika seandainya mereka menang ketika melawan kaum muslimin, bukan karena kehebatan orang kafir. Orang kafir itu tidak ada kehebatan. Tetapi kenapa mereka itu bisa menang? Karena perpecahan di antara kita. Karena perpecahan. Oleh itu perpecahan itu merupakan penyakit yang paling ganas. Allah Ta'ala berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, kalian jangan saling
bertengkar, saling bermusuhan, fatafshalu, akhirnya nanti kalian akan kalah berhadapan sama orang kafir, fatadhhaba rihukum, dan kekuatan kalian akan hilang. Kenapa? Karena perceraian di antara kita. Oleh karena itu, agamanya orang-orang kafir itu, agama mereka itu adalah perpecahan di antara mereka. Kalau kita orang yang beriman itu, kita bersatu padu. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi banyak golongan, lasta minhum fi syai', engkau wahai Rasulullah bukan termasuk golongan mereka. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya perkara mereka itu kembalinya kepada Allah Ta'ala. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun, dan nanti Allah akan mengabarkan kepada mereka apa saja yang mereka kerjakan. Oleh itu kita dalam beragama ini kita punya kaidah, kita dinamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kita itu adalah ahlu sunnah, orang yang sangat mencintai sunnahnya Rasulullah SAW, melebihi semua yang ada di alam semesta ini. Sunnahnya Rasulullah lebih kita cintai daripada pendapat akal kita. Sunnahnya Rasulullah lebih kita cintai daripada pendapat ulama kita. Sunnahnya Rasulullah lebih kita cintai daripada budaya di negeri kita. Kenapa? Karena kita ahlu sunnah. Tetapi kita punya sifat yang kedua, ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu apa? Kita itu saling berjamaah, berkumpul di atas sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita itu ahlu sunnah tapi bercerai-berai, maka kita pun tidak ada kekuatan. Maka kekuatan kita itu ada pada persatuan kita. Sedangkan rusaknya kita, hancurnya kita itu ada karena perpecahan di antara kita. Rasulullah SAW itu beliau pernah safar. Kemudian beliau itu melewati sebuah kabilah. Melewati kabilah. Di kabilah itu ada masjid namanya Bani Muawiyah. Ketika di situ ada masjid, maka Rasulullah SAW itu ngambil air wudhu. Kemudian beliau itu masuk ke rumah, ke masjid Allah Ta'ala ini, ke rumah Allah Ta'ala. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu para sahabat ikut ngambil air wudhu. Kemudian para sahabat itu semuanya ikut sholat. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW itu beliau berdoa, dan Rasulullah itu berdoa panjang. Para sahabat itu duduk di belakang. Rasulullah berdoa, para sahabat di belakang, dan para sahabat itu nunggu Rasulullah SAW. Para sahabat tidak mengaminkan. Para sahabat tidak mengaminkan karena memang kebiasaan mengaminkan doa, apalagi berjamaah itu memang tidak ada dalilnya. Rasulullah berdoa sendiri. Rasulullah berdoa, para sahabat di belakang saja, nunggu saja itu. Ditunggu lama sekali sampai akhirnya ketika sudah selesai, maka Rasulullah SAW mengatakan, saya berdoa kepada Allah 3 doa, yang 2 dikabulkan sama Allah Ta'ala, yang 1 tidak dikabulkan. Saya berdoa minta sama Allah 3. Saya minta 3 sama Allah Ta'ala, yang 2 dikabulkan, yang 1 tidak dikabulkan. Yang pertama, saya meminta kepada Allah Ta'ala supaya umatku Islam ini jangan dihancurkan karena musibah alam. Sampai hilang Islam itu karena musibah alam, gempa bumi, longsor, gunung meletus, sampai Islam itu hancur, nggak tersisa sama sekali. Allah kabulkan. Sehingga tidak mungkin Islam itu hilang, hancur karena musibah alam. Kemudian yang kedua, Rasul mengatakan, dan saya berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah tidak menghancurkan umatku ini karena serangan orang kafir. Karena serangan orang kafir Allah kabulkan. Sehingga tidak mungkin orang kafir sampai menghancurkan Islam, sampai habis Islam karena serangan mereka. Dari dulu sampai sekarang, kekuatan orang kafir kayak apapun tidak bisa menghancurkan Islam. Islam masih jaya, Islam masih banyak, dan Islam masih kuat. Walaupun orang kafir berjuang untuk menghancurkan kita, tetap tidak bisa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak mentakdirkan orang kafir itu bisa menghancurkan Islam sampai habis. Setelah itu Rasulullah SAW berdoa yang ketiga, dan saya meminta kepada Allah Ta'ala supaya Allah tidak menghancurkan umatku karena perpecahan di antara mereka. Yaitu apa? Karena hancurnya Islam itu karena perpecahan di antara mereka sendiri itu. Maka permintaan yang ketiga ini tidak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Tidak dikabulkan, sehingga apa? Sehingga memang hancurnya kita itu karena perpecahan di dalam diri kita sendiri, bukan karena serangan orang kafir. Orang kafir itu nggak punya kekuatan. Tetapi yang membuat kita itu hancur, kenapa? Karena kita itu bercerai-berai. Oleh itu para sahabat ketika mereka itu dikumpulkan di atas ukhuwah imaniyah, dan ukhuwah imaniyah itu lebih mahal daripada ukhuwah selain iman. Kita mungkin punya persahabatan karena rekan kerja, kita punya hubungan karena hubungan darah, kita punya apa saja itu.
tetapi hubungan karena iman itu lebih tinggi daripada segala sesuatu yang ada. Oleh itu para sahabat itu mereka membuat sebuah negara kecil di Madinah itu. Para sahabat yang di Madinah ketika Rasulullah dan para sahabat muhajirin hijrah ke Madinah, maka Rasulullah itu membuat sebuah komunitas. Komunitas Rasulullah SAW itu dibangun di atas mahabbah. Mereka saling mencintai. Dan kecintaan mereka karena sama-sama beriman itu melebihi kecintaan mereka kepada keluarga mereka sendiri. Sehingga apa? Sama Rasulullah SAW itu ada namanya mu'akhah. Jadi termasuk program pertama Rasulullah ketika di Madinah itu kan bangun masjid. Ada 3 program utama. Yang pertama Rasulullah bikin Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua Rasulullah mu'akhah, menyatukan, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Kemudian yang ketiga Rasulullah SAW itu mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi untuk menjaga Madinah dari serangan dari luar. Sehingga misi ketika Rasulullah di Madinah itu 3 ini. Maka ketika orang-orang muhajirin, ini orang-orang muhajirin, orang ansor pun bercerai-berai mereka itu. Orang ansor pun dulunya ada 2 kabilah, ada namanya Aus dan Khazraj, disatukan sama satu nama. Sehingga yang menyatukan kita itu apa? Islam. Kita tidak bersatu bukan karena kita itu bersatu karena negara. Kita nggak bersatu karena bahasa, kita nggak bersatu karena suku, kita nggak bersatu karena warna kulit, tetapi kita itu bersatu karena agama kita. Sehingga apa? Sehingga dikumpulkan sama Rasulullah SAW itu perbedaan-perbedaan ini dikumpulkan menjadi satu agama. Sehingga yang Aus, yang Khazraj, yang Ansor, yang Muhajirin semuanya satu. Kenapa? Karena mereka dikumpulkan di atas ukhuwah imaniyah. Maka ada namanya mu'akhah, dipersaudarakan, dan itu di rumahnya Anas bin Malik. Ketika dipersaudarakan ada 90 orang. Yang dipersaudarakan itu ada 90 orang, 45 dari Muhajirin, 45 dari Ansor. Dipersaudarakan dan kecintaan mereka melebihi diri mereka sendiri. Mereka cinta kepada saudara mereka itu melebihi cinta mereka kepada diri sendiri. Sehingga apa? Ketika ukhuwah imannya itu kuat sekali para sahabat itu, maka kekuatan orang kafir sebesar apapun hancur. Enggak ada apa-apanya itu. Sehingga dalam kurun waktu yang sangat cepat. Jadi kalau kita perhatikan itu, dan itu yang paling ditakutkan sama orang-orang kafir. Islam itu membangun peradaban gak lama. Rasulullah SAW itu beliau jadi nabi sampai meninggal dunia 23 tahun. 23 tahun Arab itu sudah jatuh. Dalam kurun waktu 23 tahun, gak main-main itu. Setelah itu Rasulullah meninggal dunia, zaman Abu Bakar cuma sebentar. Zamannya Abu Bakar cuma sebentar, 2 tahun lebih sedikit. Zamannya Abu Bakar, beliau tidak fokus untuk meluaskan kekuatan Islam keluar, tetapi fokusnya ke intern. Karena Rasulullah SAW meninggal dunia, ada program utama Abu Bakar itu 2. Kenapa? Karena waktu itu muncul 2 perpecahan di antara dalam kaum musliminnya itu. Karena yang pertama, karena munculnya nabi-nabi palsu. Ada 3 nabi palsu yang muncul zaman itu. Musailamah al-Kadzdzab, kemudian Tulaihah, kemudian Aswad al-Ansi. Kemudian setelah itu Abu Bakar juga memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Karena waktu itu ada beberapa kabilah yang mengatakan zakat itu dibayar ketika Rasulullah hidup, karena zakat itu bayar untuk Rasulullah hidup. Maka Nabi Muhammad meninggal dunia, zakat sudah nggak ada. Sehingga Abu Bakar keras sekali mengatakan, lau mana'uni inaqon kanu yu'addunahu ila Rasulullah. Jika seandainya ada orang yang tidak mau bayar zakat, walaupun cuma sekedar inaqon, anak kambing. Dulu mereka membayar kepada Rasulullah SAW. Rasulullah meninggal dunia, mereka nggak mau bayar. Laqataltuhum ala man'ihi, akan saya perangi mereka. Sehingga apa? Programnya Abu Bakar itu intern sampai kita bersatu. Ketika sudah bersatu, datang zamannya Umar bin Khattab. Datang Umar bin Khattab, negara adidaya zaman itu, Persia hancur nggak tersisa. Dan Persia kalau sudah hancur Persia itu tidak akan ada Persia yang kedua. Hancur, sehingga sampai perbendaharaan Persia, harta mereka dibawa ke negeri Islam. Setelah itu apa? Mulai meluaskan sampai ke Romawi, sampai pukul mundur Romawi, sampai akhirnya tembus sampai ke jamaah maju ya, maju. Takutnya nanti ada yang di belakang, ada yang datang terlambat. Maju. Nggak apa-apa, nanti kalau kumpul hangat. Tenang. Ayo maju. Ya, jadi ketika zaman Abu Bakar ini perluasan yang luar biasa.
Sampai akhirnya Romawi pun dipukul mundur, sampai akhirnya Palestina itu pun jatuh di tangan kaum muslimin dalam kurun waktu yang sangat cepat sekali. Sehingga orang kafir itu paham sekali itu Islam itu dahsyat. Membangun peradaban kaum muslimin itu nggak lama. Persia dibangun ribuan tahun itu, Persia itu pun hancur karena Islam yang dalam kurun waktu cepat sekali itu. Romawi, negara adidaya yang dibangun sampai sudah lama sekali itu pun juga mundur juga sama serangan kaum muslimin. Sehingga mereka itu paham sekali, orang-orang kafir itu kekuatan Islam itu ada pada persatuan mereka dan iman mereka. Sehingga mereka akan berjuang sekuat tenaga, orang-orang kafir itu, untuk memecah belah di barisan kaum muslimin. Kenapa? Karena hancurnya Islam itu karena perpecahan di antara mereka. Oleh karena itu, kita itu berbeda itu wajar. Kita berbeda pendapat itu biasa. Jangan sampai kita itu kaget dengan perbedaan yang ada itu. Perbedaan pendapat itu biasa gitu. Jadi itu perlu kita pahami. Antum sebagai penuntut ilmu, apalagi antum kenal sunnah, sudah ngaji. Kita bukan orang awam lagi kita ini. Kita bukan orang-orang awam yang di masyarakat. Kita sudah ngaji, antum sudah ngaji gitu. Memang terkadang orang yang awal-awal ngaji itu saklek, keras, kemudian orangnya jumut, orangnya itu ya seperti itulah karakternya itu, sombong. Tetapi antum harus belajar terus. Sampai ada seorang ulama yang mengatakan, kata Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab beliau Hilyatul Thalabil Ilmi, di akhir-akhir kitab ada seorang ulama salaf yang mengatakan, al ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 tahapan. Ilmu itu ada 3 tahapan. Nanti antum bisa mengukur itu, saya di tahapan yang mana itu. Man dakhala fi syibril awal, siapa yang masuk di tahapan pertama, takabbar. Orang itu sombong, congkak, akuh, merasa dirinya paling benar, selain itu semuanya sesat wis pokoknya itu. Ini yang bahaya nih. Ini penuntut ilmu pemula. Penuntut ilmu yang pemula seperti ini. Orang ngaji sama satu ustadz itu, seakan-akan ustadz saya itu paling benar, selain itu semuanya sesat wis pokoknya itu. Kenapa? Karena penuntut ilmu pemula. Maka antum belajar terus, jangan sampai berhenti belajar itu. Belajar terus sampai akhirnya Wa man dakhala fi syibri tsani, masuk ke tingkatan yang kedua, pondasi yang kedua ilmu, maka dia akan menjadi orang yang tawadhu. Dia akan menjadi orang yang tawadhu. Antum sudah melihat ustadz rupanya si A, ustadz B beda pendapat itu. Enggak usah kaget itu. Jangan sampai gara-gara ustadznya beda itu kayak wah sekali itu. Biasa saja gitu. Yang penting kalau antum nggak paham, diam saja. Antum nggak usah ikut campur. Antum kalau nggak tahu perbedaan ustadz, diam saja itu. Biarkan ustadz itu yang berbeda pendapat. Antumnya nggak usah ikut-ikut membela sini, merojekan yang ini, membenarkan yang ini. Antum siapa gitu. Jadi biasa saja itu. Dalam masalah khilaf antara ustadz berbeda pendapat itu biasa sekali itu. Antara mazhab, ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, berbeda, biasa juga gitu. Sehingga jangan sampai kita itu popi dengan perbedaan. Sehingga seakan-akan kalau kita berbeda itu, ini berbeda sama saya berarti sesat. Banyak permasalahan di mana ulama itu berbeda. Bahkan masalah-masalah yang kita anggap, teman-teman salafi anggap sebagai pondasi salafi wis pokoknya, ciri salafi itu ini itu. Itu rupanya masalah khilafiyah. Dan itu harus kita paham. Maka antum semakin belajar itu nanti semakin tinggi lagi itu. Saya dulu ketika awal-awal ngaji, masih STM itu, kita dulu pendapatnya namanya salafi itu yang gerakkan jari. Tasyahud, ketika tasyahud itu digerakkan jarinya, ngikuti pendapat Syalbani. Itu namanya salafi, selain itu nggak salafi wes pokoknya itu. Akhirnya karena kita bacanya satu kitabnya Syalbani, Sifat Salat Nabi. Tapi ketika kita itu belajar, baca kitabnya Syekh Utsaimin, kita baca pendapatnya Syekh bin Bas, kita baca pendapatnya Syekh Mukbil, berbeda-beda ulama itu. Dalam masalah menggerakkan jari, ulama saja beda-beda itu. Kita baru dapat, Masya Allah, rupanya hadis tentang menggerakkan jari, telunjuk itu, Syalbani mensesuaikan, Syekh Mukbil mendhaifkan. Utsaimin pendapatnya punya pendapat yang lain, yaitu menggerakkan itu ketika berdoa. Sehingga rupanya masalah ini masalah khilafiyah, biasa saja gitu, perhatikan itu. Jangan kaget ketika lihat perbedaan langsung kaget, ini apa lagi nih? Ya, banyak masalah-masalah yang kita anggap itu paten dalam manhaj kita, dalam akidah kita, rupanya itu masalah khilafiyah. Misalkan kita mau bicara banyak masalah talqin mayit. Bagaimana hukum mentalqin mayit? Masalah khilafiyah panjang di antara para ulama. Demikian juga misalkan masalah-masalah bagaimana hukum jenggot misalkan. Manjangan jenggot, masalah khilafiyah juga di antara para ulama. Walaupun kita itu mengatakan pendapat yang paling kuat ini.
Tetapi ini bukan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu bukan masalah jenggot, bukan masalah cingkrang, bukan. Ahlus Sunnah itu akidah. Ya, paham ya? Mungkin ada orang gak jenggotan, ada orang yang musbil, tapi dia itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, paham ya? Jadi apa? Jangan gara-gara dia itu fisiknya itu, casingnya beda sama kita, langsung kita cap orang itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan salafi. Salafi itu apa? Masjid. Sehingga yang sholat di masjid ini salafi. Selain itu berarti bukan salafi wis itu. Mudah sekali mengecap salafi itu sesuatu yang simpel sekali itu. Kan? Ini jadi masalah itu. Oleh karena itu apa? Jangan kita itu pobi dengan perbedaan. Biasa ulama-ulama kita itu berbeda pendapat, tetapi perbedaan pendapat secara ilmiah. Berbeda dalam ilmiah mereka itu. Jangan sampai apa? Setiap perbedaan dijadikan ajang untuk perpecahan. Dan biasanya apa? Biasanya jamaah ini yang gak bisa. Kenapa? Karena masih tingkatan ilmu itu tadi. Tingkatannya baru pemula. Sehingga apa? Sehingga saya punya jamaah, saya punya ustadz, saya punya kitab, itu yang benar. Selain itu semuanya sesat. Kenapa? Karena belum belajar. Coba kalau dia belajar lagi itu, maka dia itu kalau apalagi sudah tingkatan tinggi sekali itu. Sampai banyak para ulama mengatakan man lam ya'rifil khilaf. Siapa yang tidak tahu khilaf di antara para ulama, lam yashummal fiqha bi anfihi. Dia tidak akan mencium bau harumnya fikih, ilmu fikih dengan hidungnya. Kenapa? Karena seorang ulama itu harus tahu masalah khilafiyah itu. Oh, ini yang khilaf, ini yang tidak, ini masalah khilafiyah, ini masalah usul, ini masalah seperti ini, semuanya paham. Kenapa? Karena kita belajar. Oleh itu maksudnya itu jangan setiap perbedaan menjadikan kita itu saling mencela, saling berpecah belah, kemudian saling membelakangi. Setelah itu kita tidak saling sapa, kemudian saling tahdir-tahdiran, saling mentahdir, saling menghajar dan yang lainnya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama kita mereka berbeda pendapat dan mereka masih bersaudara. Kenapa kita itu nggak bisa menjadi orang yang bersaudara walaupun kita nggak sepakat dalam satu masalah? Terkadang apa? Kita masalah pendapat akal yang bukan wahyu saja gitu, itu saja berpecah belah gitu. Maka itu ada sebuah kaidah yang nanti akan kita bahas di kitab ini. Masalah penting itu. Kalau antum meyakini pendapat A, antum meyakini pendapat A dalam masalah khilafiyah, yang lain pendapatnya B, maka kaidahnya itu apa? Qauli hakun indi. Kaidahnya ulama usul fikih itu apa? Pendapat saya sekarang ini itu adalah pendapat yang kuat bagi saya sekarang. Muhtamilul khata'. Tetapi pendapat saya itu mungkin juga untuk salah di hadapan Allah Ta'ala. Sedangkan ucapan engkau yang saya tidak ngikuti itu, bagi saya sekarang itu adalah pendapat qaulul khata', bagi saya keliru. Tetapi apa? Muhtamilus shawab. Tetapi pendapat kamu pun juga ada kemungkinan untuk benar. Sehingga apa? Kita itu jangan ngotot terhadap pendapat kita. Belum tentu pendapat kita itu benar di hadapan Allah Ta'ala. Jika seandainya ulama-ulama kita saja dalam masalah khilafiyah, mereka terkadang nggak berani terus terang itu. Tegas seperti ini nggak berani itu. Kenapa? Karena mereka paham yang benar di hadapan Allah itu masih sesuatu yang relatif. Yang benar di hadapan Allah Ta'ala itu. Karena masalah khilafiyah. Apalagi cuma pendapat akal. Berbeda pendapat dalam urusan yayasan. Berbeda pendapat dalam masalah-masalah dunia. Akhirnya apa? Saling berpecah belah dan yang lainnya. Pendapat akal rentan sekali untuk keliru itu di hadapan Allah Ta'ala itu. Wong yang pendapat memahami dalil saja bisa keliru itu. Apalagi apa? Pendapat akal. Sehingga apa? Sehingga perbedaan pendapat itu wajar. Jangan sampai kita itu pobi terhadap perbedaan. Sehingga nanti apa? Setiap ada masalah yang baru lagi kaget lagi gitu. Apalagi ini masalah kayak gini. Nanti muncul lagi ini, apalagi ini Ustadz ini bawa kayak gini lagi itu. Biasa saja gitu. Ya, biasa gitu. Jangan sampai apa? Ini Ustadz, karena saya pun pernah dijuluki seperti itu juga itu. Ini Ustadz Tobroni itu Ustadz yang sering bawa masalah-masalah yang aneh. Sering membawa hadis-hadis yang aneh itu. Maksudnya itu hadis-hadis yang gak pernah dikenal. Yang gak dikenal siapa gitu. Kalau saya kenal kan hadisnya, saya belajar kan gitu. Lah kalau antum gak pernah baca kitab, Sahih Bukhari gak baca, Sahih Muslim gak baca, ini Ustadznya nyampaikan masalah-masalah yang aneh itu. Aneh bagi antum. Bagi kita penuntut ilmu nggak aneh itu. Kenapa? Karena kita belajar. Sehingga apa? Nanti nggak usah kaget ketika apa? Ketika ada terjadi perbedaan itu biasa. Yang penting apa? Yang penting ilmiah. Maka jangan sampai apa? Perbedaan itu dijadikan ajang untuk berpecah belah. Kita berbeda, tetapi kita masih bersaudara. Kita berbeda walaupun kita itu masih bersaudara. Terkadang yayasan macam-macam. Dan aset pentingnya dakwah sunnah kita ini,
Kita itu punya banyak pondok, kita punya banyak lembaga pendidikan, banyak masjid, banyak yayasan. Itu karunia itu. Itu kenikmatan itu. Tetapi apa? Yang parahnya itu apa? Itu dijadikan sebagai loyalitas. Loyalitas, membangun loyalitas kepada sebuah golongan, yayasan, atau masjid, atau apa saja. Ini namanya hizbiyah. Al-hizbiyah itu apa? Hizbiyah itu al-wala wal barok doyikon, kata para ulama itu. Hizbiyah itu apa? Hizbi itu dinamakan dengan hizbiyah itu. Hizbiyah itu ada orang yang membangun walak dan barok sempit. Cakupannya apa walak dan barok itu? Masalah yang simpel gitu loh. Walak dan baroknya itu masalah yayasan. Kita bangun walak dan barok. Namanya sunnah itu yayasan ini. Selain itu semuanya sesat itu. Kenapa kita itu tidak memuji yayasan yang lain walaupun dia punya yayasan sendiri, kita punya yayasan yang sendiri itu? Kenapa kita itu nggak lapang dada? Dia punya masjid, kita juga punya masjid itu. Apa yang menjadi masalah kan gitu? Kita punya pondok, yang lain juga punya pondok. Apanya masalahnya itu apa gitu? Sehingga apa? Itu harus dibangun. Kita harus biasa seperti itu. Kenapa? Karena terkadang itu kalau kita sudah ngurusi yayasan A, sudah kita nggak akan ikut campur sama yayasan B, walaupun yayasan B itu juga sunnah juga. Terus apa yang membedakan itu? Ya kan? Yayasan itu hanya gerbong kita untuk berdakwah itu. Tetapi jangan dibangun walak dan barok di atas itu. Kita punya masjid misalkan, kita punya masjid besar itu. Tiba-tiba ada teman yang pengen bangun masjid juga itu. Alhamdulillah, perlu dibantu, bersyukur kita itu. Semakin banyak masjid, alhamdulillah itu. Terus kenapa kita itu benci? Akhirnya kita yang lainnya lah, ini jadi masalah itu. Oleh itu apa? Apalagi membangun walak dan barok. Karena masalah-masalah seperti ini bahaya. Sehingga intinya itu, kenikmatan Allah itu memerintahkan kepada kita untuk bersatu padu. Dan Allah itu melarang kita untuk bercerai-berai. Bukan berarti Allah itu melarang kita untuk berbeda. Kalau berbeda pendapat selama perbedaan masalah ilmiah, maka sahabat pun mereka berbeda pendapat. Tetapi ketika mereka berbeda, hebatnya sahabat itu, mereka tidak saling mencaci. Dan itu hebatnya mereka itu. Sahabat itu ketika safar, safarnya ketika di bulan Ramadan. Maka ada seorang sahabat yang mengatakan, faminna shaimun wa minna muftir. Ketika kita safar itu ada yang puasa, ada yang batalkan puasa itu. Tetapi hebatnya para sahabat itu apa? Walaupun ini puasa, ini tidak itu. Falam ya'ibis shaimul muftir. Orang yang buka puasa tidak mencela yang puasa. Orang yang puasa tidak mencela orang yang berbuka puasa. Kenapa? Karena orangnya beda-beda kondisinya itu. Jangan sampai apa? Saya puasa, saya yang paling benar, kamu keliru itu, sesat kamu itu. Kenapa perbedaan itu menjadikan kita saling mencaci maki dan seperti ini? Ini jadi masalah kita itu. Oleh itu apa? Kita itu harus terbiasa berbeda, tetapi kita itu masih bersaudara. Dan kalau kita bisa seperti itu karunia dari Allah Ta'ala. Sehingga kita itu apa? Harus legowo. Kita itu harus lapang dada. Kita itu semuanya itu harus seperti ini. Kenapa? Karena terkadang saya itu ya melihat teman-teman kita juga itu masa itu. Terkadang itu sedih juga itu. Sedihnya itu apa? Ketika saya itu misalkan saya ngajar di sebuah pondok A misalkan itu. Ya sudah, saya selesai wis. Mau apa saja enggak? Saya enggak mau ngajar di sana selesai wis. Saya di sini itu. Kenapa? Ada masalah apa gitu masa itu? Kenapa kok harus dikhususkan dengan sini saja itu? Ketika saya sholat di masjid ini, yo sini terus itu. Orang yang tidak sholat di masjid ini berarti manhajnya masalah itu. Ini jadi masalah kita itu. Gara-gara sholat saja, tempat sholat saja dipermasalahkan itu. Namanya salafi itu yang jubahan itu. Orang pakai celana, nah ini jadi masalah manhajnya itu. Demikian juga orang pakai sarung, pakai songkok, peci hitam, jadi masalah juga ini. Ada apa masalah seperti ini dipermasalahkan kan gitu. Ya, jadi masa itu kita nggak usah terlalu kaget-kagetan terhadap masalah-masalah khilafiyah. Mungkin nanti akan semakin banyak nanti ustadz-ustadz yang muda-muda itu nanti akan membawakan masalah-masalah yang banyak yang mungkin orang-orang tua itu kaget semua itu. Ya kan? Sempat heboh juga banyak sekali ustadz-ustadz kita yang muda-muda itu ketika pulang ke Indonesia banyak membawa masalah-masalah yang itu nggak pernah dikenal di kalangan teman-teman salafi yang dulu itu, sehingga seakan-akan nanti kaget lagi itu. Kenapa? Karena dulunya kita itu namanya salafi nggak nyoblos dalam pemilu. Itu kayak ijma wis, ijmanya salafi, sehingga jadi ciri salafi itu. Bahwasanya apa? Nyoblos itu hukumnya tidak dibolehkan ikut pemilu itu. Tiba-tiba apa? Datang ustadz-ustadz, mereka belajar. Fatwa ulama berbeda-beda. Masalah demokrasi ini beda-beda itu, masalah kita nyoblos itu. Akhirnya apa? Ulama itu kembalikan kepada maslahat dan madorotnya. Sehingga apa? Ulama berbeda pendapat biasa itu. Bahwa ke Indonesia ribut di Indonesia itu. Gara-gara masalah seperti ini saja ribut. Nah, kenapa ribut? Karena kita itu nggak biasa berbeda.
Kita itu tidak biasa berbeda. Masalah corona misalkan itu. Masalah corona, tentang masalah soft, renggang atau harus kita nempel, itu pun ribut. Dan kita itu nggak bisa menerima perbedaan gitu. Dan hebatnya Saudi itu, kenapa? Corona di Saudi itu berhasil, penanganannya itu sukses Saudi. Dan Saudi sekarang itu menjadi acuan penanganan corona di dunia. Kenapa? Karena ulama sama pemerintah satu kata. Kalau ulama sudah ngomong, pemerintah sudah ngomong, masyarakatnya semuanya diam. Tidak ada yang tampil, nggak boleh tampil masalah agama itu. Dan hebatnya Saudi itu, yang boleh ngomong masalah agama cuma Lajnah Daimah. Ulama-ulama yang kumpul di majelis fatwa. Hatta ulama-ulama yang nggak masuk nggak boleh bicara. Apalagi masalah-masalah umat nggak boleh bicara. Sehingga ketika ulama-ulama di Lajnah Daimah mengatakan sholatnya itu renggang, selesai. Tidak ada yang berani ngomong bantah, dan nggak ada itu. Kenapa? Karena persatuan itu yang paling penting itu. Dan itu hebatnya mereka itu. Sehingga apa? Sehingga penanganannya itu luar biasa di Saudi Arabia itu. Jadi intinya di sini itu, kita itu jangan sekali-kali menjadikan perbedaan di antara kita itu sebagai ajang untuk perpecahan. Apalagi perbedaan masalah pribadi. Perbedaan dalam masalah pribadi, kita punya masalah pribadi dengan seseorang, ya sudah biarkan saja gitu, selesaikan gitu. Apalagi sampai membelakangi, saling mentahdzir, saling menghajar, tidak mengucapkan salam dan yang lainnya. Itu batasnya cuma 3 hari itu. Tidak dihalalkan, la yahillu, tidak dihalalkan bagi seorang muslim ayah juru akhahul muslim, untuk menghajar saudaranya seorang muslim yang lainnya melebihi 3 hari. Melebihi 3 hari. Yang ini membelakangi itu ketika ketemu itu. Ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena muslim satu dengan yang kedua itu mereka bersaudara, walaupun mereka punya perbedaan pendapat. Oleh itu Allah Ta'ala sini berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Di dalam surat Al-Imran, akan saya bahas di sini bagus. Surat Al-Imran ayat ke-102. Allah Ta'ala berfirman, saya bacakan sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian itu meninggal dunia kecuali dalam kondisi muslim. Ini perhatikan, ini penting ini. Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Perhatikan di sini itu. Yang diperintahkan itu siapa? Yang diperintahkan itu orang yang beriman. Bukan semua manusia, bukan. Yang diperintahkan untuk bertakwa itu orang-orang yang beriman. Mereka sudah beriman, tapi masih diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Kenapa? Karena takwa itu ada kala di mana kita itu turun iman kita, ada kalanya di mana kita itu iman kita sedang naik. Sehingga apa? Sehingga manusia itu nggak akan stabil dalam iman itu. Naik dan turun, iman itu naik turun seperti ini itu. Dan harapan kita itu apa? Kita sekarang bertakwa, istiqomah di atas ketakwaan. Targetnya kita itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita mati kecuali dalam kondisi muslim. Itu target kita itu. Kalau kita itu pengen mati di atas Islam, maka sekarang itu kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan membiasakan kebaikan. Kita itu membiasakan kebaikan. Kita biasakan kebaikan itu. Harapannya apa? Harapannya nanti kita itu meninggal di atas kebaikan itu. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Sehingga akhir itu penentu. Akhir amal kita itu penentu itu. Tetapi ketika amal itu terakhir itu penentu, kata para ulama mengatakan, kata Imam Ibnu Rajab beliau mengatakan al-khawatimu mirathus sawabit. Akhir kehidupan seseorang itu adalah warisan sebelumnya. Warisan dari kebiasaan sebelumnya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang hidup memiliki kebiasaan, maka dia nanti akan mati di atas kebiasaan itu. Begitulah, hati-hati. Kita punya kebiasaan jelek itu hati-hati. Kita punya kebiasaan baik kita jaga. Kenapa? Karena kebiasaan itu yang kita miliki, nanti kita matinya di atas itu. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang hidup di atas sebuah kebiasaan, maka nanti dia mati di atas kebiasaan itu. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Dan siapa yang mati di atas sebuah kondisi, maka nanti dibangkitkan dari kuburnya pun sesuai dengan kondisinya. Yaitu kalau kita itu pengen matinya itu dalam kondisi baik,
maka kita itu harus membiasakan kebaikan. Kalau kita pengen matinya itu membaca la ilaha illallah misalkan, maka ketika kita hidup, lisan kita harus kita biasakan baca la ilaha illallah. Kalau kita matinya pengen kebaikan, apalagi mati kita itu pengen kumpul sama orang yang beriman. Wa tawaffani ma'al abrar, wahai Tuhanku, wafatkan saya bersama orang-orang yang mukmin. Bagaimana caranya itu? Caranya sekarang itu kita kumpul sama orang-orang yang beriman. Komunitas kita itu siapa? Komunitas kita itu orang yang beriman itu. Supaya kita mati itu bersama mereka. Kalau kita mati, siapa yang mensolatkan kita, yang ngurus jenazah kita? Orang-orang yang beriman. Maka kebiasaan itu penting. Orang yang dia itu punya kebiasaan buruk, maka pasti nanti matinya di atas keburukan. Dan siapa yang Allah cintai, sampai Rasulullah SAW juga mengatakan, idza ahabballahu abdan, jika Allah mencintai seorang hamba, istakmalahu, maka pasti Allah itu akan memanfaatkan hamba itu. Akan dimanfaatkan sama Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah cinta, hamba itu akan dimanfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkannya itu? Allah akan memberikan taufik, dia itu beramal kebaikan, kemudian dia itu diwafatkan ketika di tengah-tengah berbuat kebaikan itu. Sehingga harapan kita itu intinya, kita itu meninggal dalam kondisi mukmin, tetapi syaratnya apa? Syaratnya itu ketika kita masih hidup, kita harus berjuang menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Dan tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang bertakwa tanpa ilmu. Maka belajar, tidak pernah berhenti. Kita itu harus belajar terus. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah berbarengan. Itu apa? Dalam kita itu beragama, kita itu nggak bisa sendirian. Tetapi kita itu harus bersatu padu. Wala tafarraqu, dan jangan kalian itu bercerai-berai. Kalau kita perhatikan, kata sebagian ulama mengatakan, ayat yang pertama tadi itu bicara masalah tujuan. Bicara masalah tujuan. Tujuannya apa? Kita itu punya tujuan, kita itu matinya husnul khotimah. Kita itu mati di atas Islam. Dan bukan hanya Islam, kita mati di atas Islam dan sunnah. Seperti doanya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal, karena bid'ah itu banyak, Islam itu bermacam-macam, maka beliau mengatakan dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Tuhanku, wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Bukan hanya Islam saja. Kita muslim, tapi kita itu di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Itu target kita. Kita punya target itu apa? Kita itu istiqomah di atas sunnah ini sampai kita meninggal dunia. Walaupun beratnya Masya Allah. Kalau seandainya kita orang biasa, kita bukan ulama. Kalau seandainya ulama saja, jatuh juga itu, seorang ulama itu. Ada seorang ulama besar yang ada di Mesir, masih hidup. Beliau termasuk kibar talamidz tulab Syekh Mukbil, termasuk murid seniornya Syekh Mukbil. Kemudian pulang ke Mesir menjadi orang yang luar biasa ilmunya. Ilmu hadisnya luar biasa di Mesir itu. Subhanallah itu. Di akhir kehidupannya itu jadi orang liberal. Dulunya syekh, hadisnya kuat sekali itu, jadi rujukan itu. Tapi ketika sekarang ini sudah pakainya celana jeans, pakai topi, kemudian sudah pakai kemana-mana itu pakainya kaos, kemudian sering adakan acara di bioskop, kemudian kumpul sama liberal, kemudian melink rokok. Siapa itu? Ulama alul hadis, murid seniornya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Itu saja hancur juga di akhir-akhirnya itu. Apalagi kita itu. Ada seorang sahabat masuk Islam depan Rasulullah SAW. Setelah itu untuk menyelamatkan agamanya bersama istrinya, hijrah ke Habasyah. Bersama istrinya itu, bayangkan, untuk menyelamatkan agamanya yang di Mekah itu hijrah ke Habasyah. Di Habasyah malah suaminya itu masuk agama Kristen, murtad dari agama. Siapa itu? Sahabat. Akhirnya cerai sama istrinya. Suaminya itu cerai sama istrinya. Setelah itu istrinya dinikahi sama Rasulullah SAW. Siapa itu? Sahabat yang masuk Islam zaman Rasulullah SAW. Itu saja belum tentu kita meninggal itu di atas Islam. Belum tentu kita meninggal di atas sunnah. Maka perjuangan sampai kita itu meninggal di atas Islam dan sunnah itu luar biasa berat perjuangan itu. Maka ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu berbicara tentang ghayah, tujuan kita. Tapi untuk sampai ke tujuan ini terus caranya apa? Maka caranya yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Supaya kita bisa istiqomah, bagaimana caranya? Caranya itu kita kumpul dengan komunitas yang baik. Jangan bercerai-berai. Kita kalau sudah lama nggak ngaji, nggak kumpul sama orang-orang soleh, nggak dengar nasihat ustadz, kita lama nggak ngaji, syaitan akan datang kepada kita. Kenapa? Karena syaitan itu kayak serigala. Syaitan itu mangsa kita itu kayak serigala, kita itu jadikan kambing. Selama kambing itu masih bersatu dalam satu gerombolan, serigala itu cuma memantau saja dari luar. Sehingga kalau rombongan kambing ini jalan, serigala itu cuma di samping-samping saja, itu mantu itu. Tapi ketika ada satu kambing yang lepas, langsung dikejar sama serigala, dimangsa langsung itu. Demikian juga kita. Kita lama nggak ngaji, kita lama nggak kumpul dengan orang-orang soleh, kita lama nggak mendapatkan nasihat, gampang sekali kita itu futur dalam sunnah ini. Maka hati-hati. Yang penting apa? Kita itu jaga sunnahnya Rasulullah dengan cara kita itu kumpul sama orang-orang yang soleh. Anda dulu, nanti lanjut sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Allah Ta'ala berfirman, kita lanjutkan sedikit. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Ta'ala bersama-sama dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian. Apa itu karunianya? Idh kuntum a'daan. Ketika dulu kalian bercerai-berai, kalian dulu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Setelah itu Allah satukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan dengan karunia Allah itu, setelah itu kalian menjadi saling bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadzakum minha. Dan dahulu ketika kalian masih jahiliyah, bercerai-berai, kalian itu sudah berada di jurang-jurang neraka. Setelah itu Allah selamatkan kalian dari jurang itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian itu mendapatkan petunjuk. Wal takum minkum ummatun. Jadi supaya kita itu bisa istiqomah, perhatikan ini kalau kita baca ayat ini, supaya kita itu istiqomah, yang pertama kita itu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang pertama, kita kumpul sama mereka, jangan keluar dari komunitas yang baik.
Kemudian yang kedua, kita itu terus ingat kenikmatan Allah kepada kita. Kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita itu apa? Hidayah. Tidak ada yang lebih dari itu. Kita dulu orang awam, sebelum kita kenal sunnah, kita pun gak jenggotan gitu. Sebelum kita kenal sunnah pun kita gak tahu riba, itu kita juga gak peduli juga zaman dulu itu. Tetapi alhamdulillah Allah mengenalkan kepada kita sunnah sekarang ini. Dari sunnah ini alhamdulillah apa? Akhirnya kita berjuang mengikuti Rasulullah SAW. Bukan hanya sholat saja, tetapi pakaian kita, penampilan kita, demikian juga semua. Kemudian kita berjuang meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan, pelan-pelan sesuai dengan kemampuan kita. Itu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan itu harus kita ingat. Harus kita ingat. Nanti insya Allah ini masalah yang ini nanti akan kita bahas di akidah yang kaidah yang ketiga. Fokus nanti kita akan bahas masalah itu. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang paling besar itu apa? Hidayah. Itu nanti akan kita sebutkan di kaidah yang ketiga. Kemudian yang ketiga, supaya kita itu bisa istiqomah di atas hidayah sampai kita meninggal dunia, Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun. Hendaknya ada di antara kalian itu golongan yang berdakwah. Sehingga apa? Supaya kita istiqomah itu apa? Kita kumpul untuk berdakwah. Dakwah itu bukan hanya tanggung jawabnya ustadz. Biarkan ustadz itu apa? Ustadz itu sebagai komandonya saja itu. Tetapi apa? Kita semuanya harus punya andil dalam berdakwah. Dan itu diantara cara supaya kita itu bisa istiqomah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaknya ada satu golongan yang berdakwah kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, melarang dari yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang sukses. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Kemudian yang keempat, jangan sekali-kali kita itu ngikuti metode agama-agama sebelum kita, yaitu apa? Perceraian di antara mereka. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah kalian itu menjadi orang-orang yang saling bercerai-berai. Wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan berbeda pendapat setelah datang petunjuk yang jelas. Wa ulaika lahum adzabun azim. Mereka lah nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nanti di hari kiamat wajah manusia itu ada dua. Ada wajah-wajah yang putih, yang berseri-seri, ada juga wajah-wajah yang hitam muram karena kesedihan mereka. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Sedangkan wajah-wajah yang muram, wajah-wajah yang hitam, maka dikatakan kepada mereka, apakah kalian kafir setelah kalian beriman? Maka silakan sekarang rasakan azab yang pedih karena kekafiran kalian. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Sedangkan orang-orang yang wajahnya berseri-seri, maka mereka berada di rahmatnya Allah Ta'ala dan mereka kekal di dalamnya, dalam surga. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Ini ayat-ayat ini kami bacakan kepada kalian dengan benar. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, dan Allah tidak pernah menginginkan kezaliman kepada hambanya. Jadi kalau kita perhatikan, berarti supaya kita itu istiqomah meninggal dunia di atas Islam, meninggal dunia di atas sunnah, maka kalau kita baca di sini berarti ada 4 metode. Yang pertama, kita itu kumpul berpegangan tangan, saling bergotong royong dalam menjalankan agama Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita ingat karunia yang Allah berikan kepada kita, yaitu apa? Hidayah. Kita bisa mengenal sunnah. Kemudian yang ketiga, kita harus ikut andil dalam berdakwah. Kita semuanya harus terjun dakwah. Walaupun apa? Dakwahnya kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Ustadz biarkan ceramah mereka. Sedangkan yang lain butuh yang lain. Rasulullah SAW itu bukan hanya beliau yang berdakwah itu. Semua para sahabat berdakwah. Tapi semua berdakwah sesuai dengan potensinya. Ini perhatikan ini ucapan saya karena penting. Karena penting sekali ini. Yaitu apa? PR kita itu masih banyak. Buktinya apa? Buktinya itu coba kita perhatikan saja itu. Masyarakat kita ini kemarin ketika musim-musim panas kemarin itu, walaupun hujan tapi musim panas kemarin ini, serangan fajar yang kita semuanya itu suap haram itu. Kita lihat masyarakat kita kayak apa gitu. Kemudian kedua, partai-partai yang mereka itu benci, anti sama Islam, kenapa kok yang menang itu di mana-mana? Itu PR.
Berarti apa? Kita itu PR-nya banyak sekali dakwah ini. Maka ketika PR kita itu banyak sekali, komunis bergerak, liberal luar biasa dahsyat, Islam Nusantara luar biasa juga itu. Kalau kita itu vakum, kita diem, maka kita pun akan dilibas sama mereka itu. Nah, terus bagaimana caranya itu? Semuanya harus punya andil dalam berdakwah. Semuanya itu. Tetapi apa? Namanya dakwah itu bukan ceramah. Ini pahami itu. Dakwah itu bukan ceramah itu. Kita berdakwah itu sesuai dengan potensi kita. Anda punya apa sekarang untuk Islam? Anda punya apa untuk agama Allah Ta'ala itu? Apa yang Anda miliki itu? Sesuai dengan potensi kita itu. Sahabat itu, para sahabat itu gak semuanya jadi ulama. Ada sahabat yang fokus memperjuangkan Islam lewat Al-Quran dengan hafalannya itu, seperti Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Ash'ari, rujukan dalam Al-Quran. Apalagi Ubay bin Ka'ab. Ada juga sahabat yang memperjuangkan Islam dari tafsirnya, sehingga dia dalam tafsirnya luar biasa, seperti Abdullah bin Abbas. Ada juga sahabat yang memperjuangkan Islam dari hadisnya, dari hadis saja yang kuat itu, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan yang lainnya itu. Ada juga sahabat yang dia itu tidak menyampaikan ilmu, tidak itu. Ada sahabat yang fokus ngajarnya fikih, seperti Abdullah bin Mas'ud. Ada juga sahabat yang dia itu bukan ulama, tetapi dia itu mujahid, Khalid bin Walid. Terkenal siapa Khalid bin Walid itu? Tapi Khalid bin Walid tidak ada satu riwayat hadis pun itu. Pertanyaan, apakah Khalid bin Walid itu nggak punya hadis? Berjumpa sama Rasulullah, ketemu sama Rasulullah, kenapa nggak cerita itu? Rasul itu kayak gini itu. Kenapa kok nggak diceritakan sama beliau itu? Karena beliau bukan bidangnya. Beliau bukan bidangnya, bidangnya jihad. Ada juga sahabat yang bidangnya itu sodakoh dengan hartanya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bukan orang yang terkenal dalam berjihad, bukan seorang ulama mumpuni dalam ilmunya, bukan. Tetapi dia orang yang luar biasa dalam masalah dagangnya, memperjuangkan Islam dari hartanya. Ada orang yang berjuang Islam itu kenapa? Karena apa saja yang kita miliki itu. Ada berjuang itu karena dia itu punya tulisan, sehingga dia itu bisa menulis seperti Abdullah bin Amr bin As. Dia bisa menulis, akhirnya apa? Hadisnya Rasul dikumpulkan itu, sampai dia punya buku sendiri. Zaman itu zamannya sahabat yang punya buku sendiri, dia masalah hadis Rasulullah SAW itu. Sehingga maksudnya apa? Kita semuanya harus ikut andil dalam berdakwah. Tidak semuanya itu harus maju nyerang untuk di depan ngegolkan bola, tidak. Ada yang jaga gawang, ada yang di depan strikernya, ada yang semuanya itu ada, semuanya itu. Demikian juga apa? Dalam masalah dakwah pun kita itu mau masuk kemana itu? Kita semuanya harus tampil dalam masalah dakwah. Jangan sekali apa? Kita ngaji tapi kita vakum. Apalagi kalau diajak dakwah kita itu banyak mikir itu. Diajak dakwah banyak mikir, banyak urusan, ada urusan ini, terus kapan Anda berjuang untuk agama Anda itu? Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong agama Allah Ta'ala, nanti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan perjalanan kaki kalian itu. Kemudian ini yang ketiga, yaitu apa? Kita semuanya harus ikut andil dalam berdakwah ini. Semuanya itu. Kemudian yang keempat, di dalam ayat ini, yaitu kita jangan sekali-kali mengikuti gayanya orang-orang selain kita. Gaya orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan yang lainnya. Yaitu apa? Mereka itu berselisih dalam agama mereka. Kalau kita berjuang untuk bersatu, sehingga apa? Sehingga terkadang itu harus kita korbankan ke legowo lah dalam masalah khilafiyah. Bahkan terkadang itu kata Syekhul Islam, nanti insya Allah akan kita bahas nanti di kitab ini lebih panjang lagi. Syekhul Islam membahas panjang lebar juga dalam kitab Majmu' Fatawa itu. Beliau mengatakan sebuah kaidah itu, tarkul mandub li ajli ta'lifil qulubi mandub. Sebuah kaidah penting sekali. Meninggalkan sesuatu yang sunnah bagi saya karena tujuan untuk mempersatukan barisan kaum muslimin, itu juga hukumnya disunahkan. Itu juga hukumnya disunahkan. Itu Syekhul Islam itu kaidahnya, dan itu sebutkan banyak sekali sama beliau itu. Kita misalkan, Anda pendapatnya kalau jadi imam itu nggak membaca bismillah, dikeraskan. Itu pendapat Anda. Tetapi kalau kita sholat di sebuah masjid, kita kalau nggak baca itu bismillah, nggak dikeraskan, fitnah itu di masyarakat, takutnya malah bercerai-berai itu. Maka apa? Kita keraskan, walaupun pendapat kita nggak seperti itu. Kenapa tujuannya itu? Tujuannya supaya kita itu bisa menyatukan. Maka terkadang apa? Kita itu harus legowo meninggalkan pendapat kita itu demi persatuan. Jangan sampai apa? Kita itu sukanya berselisih. Kenapa? Karena teman-teman kita Salafi, apalagi yang baru ngaji. Oleh itu kalau antum punya teman-teman yang baru ngaji itu terus pokoknya itu pelan-pelan itu. Kenapa? Karena orang baru ngaji itu pol gasnya itu. Jadi kalau motor itu nggak ada remnya itu, gas tok isinya itu. Wah, kenceng semua itu, kencengnya luar biasa itu. Itu yang perlu diingatkan itu.
Biasanya nanti awal-awal ngaji itu orang ngaji itu wah kenceng sekali itu. Lama-lama mulai kendo. Setelah itu apa? Banyak ketika sudah lama kita terjun di masyarakat itu banyak perubahan. Kita lihat dulu teman-teman salafi yang keras-keras itu, yang suka tahdiran itu. Oh, si fulan sesat, hisbi, al bidah dan sururi dan yang lainnya itu. Dulu kerasnya kayak apa itu? Lama-lama juga bosan juga mereka itu. Seperti itu terus bosan. Akhirnya apa? Banyak ditinggalkan juga sekarang itu. Kenapa? Karena masyarakat nggak butuh itu gitu loh. Yang dibutuhkan itu persatuan. Kita sudah jumlahnya kecil, bercerai berlai, ya, kita nggak dianggap sama musuh-musuh kita itu. Kenapa? Karena kita itu bercerai berai. Begitu apa? Walaupun kita beda yayasan, walaupun kita itu beda pondok pesantren, walaupun kita itu beda masjid, kita itu beda madzhab, kita beda ustadz, tetapi kita itu ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang kita itu siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insyaallah kita lanjut lagi kaidah yang ketiga pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.